Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, kebetulan kami dari Patwa Jabar lagi ada di situs Sambida yang tempatnya ada di Raja Desa Kabupaten Ciamis. Nah, sekarang dalam konteks obrolan nyantai, nah tentunya kebetulan ini salah satu relawan yang sangat semangat dan lebih mengutamakan dia benar-benar spirit dalam hal untuk satu perubahan. Nah, di sini kita akan langsung dengan membawakan satu tema ini, obrolan santai ini, apa yang menjadikan sebuah kekhawatiran di bangsa Indonesia bahwa ini menjadikan sebuah problem. Nah, tentunya sekarang isu yang sangat lagi ngetrend adalah sekarang yang disorot adalah KPU, nah, Komisi Pemilihan Umum yang di pusat. Nah, tentunya kalau menurut siapa ini namanya? Ais Sutarjo, sudah mendengar nggak informasi itu? Apa belum? Nah, itu tanggapannya gimana nih? Kalau misalkan belum, siapa yang ini Bapak pernah mendengar? Nah, ini gimana nih tanggapannya? Kalau menurut saya, tanggapan saya, jadi mengenai KPU, mengenai Komisi Pemilihan Umum itu, terutamanya dalam penghitungan suara itu ada kelicikan-kelicikan. Tapi menurut penelaahan aslinya atau benar atau salah saya nggak tahu lah. Pokoknya minta yang jujur, adil dan bijaksana. Nah, selanjutnya saya ini sebagai warga Jawa Barat, khususnya orang Sunda nih. Sekarang nih Pak Anies mau nyalon jadi presiden. Pokoknya bagi saya pribadi ingin sekali orang Sunda itu muncul jadi presiden. Pokoknya buat saya Anies is the best lah. Oke, ya terima kasih nih. Nih ini dengan Pak siapa nih Pak? Narim. Pak Narim. Dalam situasi konteks sekarang ini kan dalam lagi kenceng-kencengnya nih angin berhembus kemana-mana, setiap penjuru Nusantara dalam hal mengusung salah satu figur atau kepemimpinan terkait ya sekarang kepemimpinan seperti apa sih yang menurut Bapak sendiri kita apa istilahnya dipilih atau barangkali punya panduan atau bisa diceritakan sedikit? Pokoknya kesatu menurut saya mah saya pingin presiden RI nomor 1 gitu ya. Iya. Ingin orang Sunda. Waduh. Kenapa ingin orang Sunda? Karena semasa hidup saya belum pernah orang Sunda muncul gitu jadi presiden di negara kita gitu, kecuali baru wakil presiden aja. Mungkin Tatar Sunda istilah provinsi Jawa Barat mungkin bisa lebih bagus lah ke depannya. Iya. Oke, nih pemuda nih. Wah, pemuda mah kan mesti harus betul-betul semangat gitu dalam membangun perubahan bangsa untuk ke depan nih. Ini nama siapa nih? Ai. Nah, kalau Sunda kan disebutnya Kang. Ya. Kang Ai. Nah, Kang Ai, bagaimana nih menurut Kang Ai masalah fenomena saat ini yang menjadi sekarang gunjang-ganjing dalam permasalahan ada yang isunya sekarang 3 periode, terus ada lagi isunya yang istilahnya kita tidak diperbolehkan dari yang sekarang ini Anies dijegal gitu ya. Ya. Nah, seperti apa ini kalau menurut pandangan Kang Ai ini? Kalau menurut saya politik di Indonesia ini memang sedikit memanas begitu karena mau pemilihan presiden begitu. Menurut saya bijak-bijak masyarakat dalam memilih dan memberikan suaranya kepada haknya begitu untuk memberikan suaranya begitu karena banyak sekali di masyarakat begitu untuk isu-isu yang tidak jelas begitu. Nah, untuk mengantisipasi ke depannya bagaimana? Harus mencerdaskan masyarakat untuk memilih begitu. Nah, dengan cara program dengan seperti apa? cara mencerdaskan masyarakat dalam pemikiran pola pikir masyarakat, jangan sampai masyarakat ternina-bobokan oleh seiming atau secuil rezeki demi
sebuah presiden yang selama ini untuk kelangsungan bangsa ini. Waduh, luar biasa nih pemirsa. Nah, oke lah, ternyata yang saya kutip dari obrolan santai sore ini, ternyata pemirsa, nah ini menjadikan sebuah catatan besar bahwa terutama KPU itu harus bersikap netralitas itu. Yang kedua harus bersikap profesionalisme kerja. Nah, selain di situ ada kejujuran dan lain-lain, itu perlu ya. Nah, yang paling sangat yang harus dijadikan sebuah garis bawah adalah ketika kita rakyat sudah membuka ruang untuk suatu perubahan tatanan. Nah, berarti kita ada waktu ya yang harus kita benar-benar bagaimana supaya kedepannya relawan dengan datang tumbuh sendiri, terus ada kepanggil dari hati nurani. Nah, tentunya di sini ada poin-poin yang mesti semua pemirsa harus didengarkan. Barangkali ini dijadikan sebuah untuk apa ya istilahnya, untuk pemikiran bersama. Pertama, nah untuk ke depan ini menjadikan sebuah catatan ke belakang bahwa pesta demokrasi untuk ke depan itu satu, khususnya untuk aparat penegak hukum itu juga harus bersikap netralitas. Nah, jangan sampai masuk ke ruang politik. Itu satu. Jadi harus memposisikan profesionalisme kerjanya, dan bagaimana nanti ke depannya kalau misalkan semua sudah ikut bermain, nah berarti ini tanda kutip di belakangnya ada apa? Nah, berarti rakyat sudah bisa menilai gitu. Nah, itu satu. Berarti harus benar-benar menunjukkan sikap ya, sikap yang benar-benar punya integritas yang tinggi. Bahkan ini mau dibangun oleh siapa? Kalau kita para pemimpin-pemimpinnya yang tidak mengedepankan akhlakul karimah, terus tidak mengedepankan tadi ada ada 4 unsur di Islam itu yang saya tahu adalah satu patona. Nah, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan terakhir sidi. Nah, tentunya empat komponen ini ya luar biasa. Ini sudah digaungkan di mana-mana. Nah, tapi ternyata kalau misalkan seandainya harapan, keinginan rakyat itu pingin pesta demokrasi itu jurdil, pingin benar-benar profesional, tapi kenyataannya misalkan, maaf, ternyata ada kecurangan. Sikap kita bagaimana nih? Maaf, ini boleh siapa yang mau jawab silakan. Ibu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedepannya saya milih untuk presiden ya, biar tidak dibohongi, yang jujur, yang amanah. Makanya saya pilih presiden. Untuk calon presiden ya 2024 saya memilih Pak Anies. Waduh, luar biasa nih ya, Pak Anies ya. Betul. Karena apa? Karena negara sekarang saya udah terasa sangat miskin dan sangat sakit sekali. Dan bukan miskin, tapi dimiskinkan. Dimiskinkan ya. Mungkin kalau Pak Anies jadi presiden, jujur, amanah, tidak mendolimi, anti korupsi. Allahu Akbar. Ya, barangkali ada tambahan lagi nih sebelum ditutup nih. Ada lagi nggak? Pesan atau kasih pesan ke pemirsa nih? Silakan. Silakan, Mbak. Ya, pesan untuk pemirsa semuanya, kita jangan salah pilih. Karena kenapa? Saya di rumah punya istri, setiap malam saya bimbing minum obat KB. Kalau kita lupa minum obat KB pasti jadi. Pada itu saya mohon kita pilih calon presiden Bapak Anies. Jangan yang sudah-sudah ya. Kita pilih anggota dewan itu jangan sama dengan kita minum obat KB ya. Kalau kita istri saya lupa minum obat KB pasti lupa, Pak. Ya. Kalau anggota dewan udah jadi lupa. Nah, kayak mobil sudah didorong, sudah maju, jus kita ditinggalkan. Maka dari itu saya nih sama Pak Anies percayalah, karena melihat kinerja Pak Aniesnya bagus, jujur. Pokoknya buat rekan semuanya nanti pada waktunya tongkol mana-mana deh Pak Anies. Oke. Sebagai penutup ini alhamdulillah sudah waktu sudah masuk ke babak terakhir. Sebagai penutup ya kita simpulkan bahwa obrolan santai sore ini ternyata harapan rakyat khususnya di Kabupaten Ciamis menginginkan sebuah pesta demokrasi yang tadi ya, yang jujur, terus demokratis tadi,
benar-benar amanah ya. Ya. Mungkin bisa di yel-yelkan atau untuk penutup bagaimana ke pemirsa biar kita ada sedikit semangat nih. Kita jangan salah pilih untuk 2024. Kita pilih Pak Anies, presidenku is the best. Yes, gitu.